Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا كلها دنياها وأخراها اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di sore hari ini insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan sehat, kenikmatan luang, kenikmatan hidayah, kenikmatan bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah terus nikmat ini sampai kita mendapatkan nikmat, ditempatkan di surganya dan mendapatkan nikmat tertinggi, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rizukna an-nadhara ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah di sore hari ini kita melanjutkan kajian surah Al-Fatihah yang belum selesai. Kita akan memasuki ayat ke 5, 6, dan 7 insyaAllah. Sebelum melanjutkan ke ayat yang kelima, sedikit untuk menambah wawasan kalimat dari Maliki Yaumiddin. Kalau dalam surah An-Nas, Malikin Nas pendek. Di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Walaupun dalam riwayat yang lain bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Apa bedanya Malik dengan Malik? Bedanya, kalau Malik pendek, mustaqnya diambil kalimatnya dari mulk, kerajaan, kekuasaan. Kalau Malik, mustaqnya diambilnya dari kalimat milk, yang memiliki atau kepemilikan. Jadi kalau dibaca Maliki artinya apa? Yang memiliki. Kalau Malikin Nas artinya raja, penguasa. Raja, penguasa. Maliki Yaumiddin adalah yang menjadi, yang memiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Malik serta Malik. Dua-duanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya memiliki kekhususan. Walaupun secara umum ketika disebutkan Malik atau disebutkan Malik, kalau disebutkan satu persatu, yang tadi masing-masing memiliki kekhususan. Setiap Malik belum tentu Malik.
setiap malik, apa artinya malik? Yang memiliki, belum tentu malik, menguasai. Saya punya ini, tapi belum tentu menguasai, memiliki ini. Tapi kalau malik, dia itu malik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di kalimat Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki pada hari pembalasan tersebut. Dialah pemiliknya. Karena saat itu tidak ada satupun yang memiliki apapun. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kerajaan siapa pada hari ini? Dari mulk, ya, dari malik. Maka semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah sebagai penguasanya. Itu sedikit tambahan dari ayat sebelumnya tentang Maliki Yaumiddin. Kita lanjutkan di ayat ke-5-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kita baca dulu bareng-bareng dari awal ayat ya. Semoga bertambah berkah. Mau mencontohkan? Boleh? Siapa? Ya, Ginan, coba tolong bacakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai terakhir ayat 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu lak. Mangga tafsirnya dibacakan. Fajrul. Ayat kelima. Iya. Inna nakhussuka wahdaka Inna nakhussuka wahdaka bitta'ati wal ibadati wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Ya, cukup segitu dulu ya. Ada dua cetakan yang berbeda, ada yang pakai to'ah, ada yang tidak ya. Cetakan terbaru ada yang pakai to'ah, ada yang tidak. Artinya apa? Inna siapa? Kami. Inna sesungguhnya kami. Nakhussuka. Khusus. Kami mengkhususkan kepadamu, wahdaka saja, hanya kepadamu.
dengan taat dan ibadah. Nah itu dari kalimat iyyaka na'budu. Jadi iyyaka maf'ul muqaddam, maf'ul bih yang dimuqaddam, yang didahulukan, atau objek yang didahulukan. Ketika objek didahulukan itu bermakna ditakhsis, mengkhususkan. Hanya kepadamu, spesial, tidak kepada yang lain. Itu fungsi daripada maf'ul bih ketika dimajukan ke depan, atau maf'ul muqaddam. Jadi ada makna ditakhsis. Hanya kepadamu. Wahdaka saja kami melakukan ta'ah wal ibadah. Iyyaka na'budu. Kemudian wa nasta'inu bika, dan kami mohon pertolongan kepadamu. Wahdak sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fi jami'i umurina, dalam seluruh urusan kami, dunia ataupun akhirat kami. Silakan dilanjut. Boleh masih Pak Jurul? Wal amru kulluhu biyadika. Artinya, boleh diterjemahkan? Maka segala urusan, Kulluhu, semuanya. maka semua urusan Biadik, ada pada tanganmu, kekuasaanmu. Fal amru, segala urusan. Dari mana kata segalanya? Dari alif lam. Alif lam lil istighraq. Sama dengan alhamdu, ada alif lamnya, alif lam lil istighraq, yang menunjukkan seluruh. Boleh dibantu berikutnya? Ustaz Andri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin. Langsung terjemah. Iya, terjemah. Tidak ada satupun yang berkuasa mithqala dzarratin, sebiji zarah pun, sebiji atom pun. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati illa Allah wahdahu. Wa fi hadhil ayati, dan di ayat ini dalilun ala, adalah dalil ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa syai'an, bahwasanya seorang hamba tidak boleh baginya an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati, untuk berpaling sedikit pun dari macam-macam ibadah illa Allah wahdahu, kecuali kepada Allah saja. Yusuf di sini lebih ke melaksanakan, ya. Melaksanakan dari berbagai sesuatu pun, dari berbagai macam ibadah, tasarruf, mentasarrufkan, yusrifu atau yusarrifu. Lanjut. Wa fiha shifa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillahi, dan di dalamnya terdapat obat bagi hati min da'i ta'alluqi bi ghairillahi, dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Wa min amradir riya'i wal ujubi wal kibriyai, dan dari penyakit-penyakit riya, ujub, dan kabur atau sombong. Alhamdulillah, ahsan, tabarakallah, insyaallah. Terus belajar, semua bisa seperti ini ya, insyaallah. Kita ulang yang masih terlewat tadi, misi terlalu cepat. Jadi mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum melanjutkan, perhatikan tasydidnya. Harus betul-betul
terbaca. Jangan selewat aja mengucapkan iya itu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selewat. Kenapa? Maknanya akan berbeda jauh. Kalau iyyaka artinya dau'us syamsi, cahaya matahari. Jadi kalau ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Hanya kepada cahaya matahari kami beribadah dan hanya kepada cahaya matahari kami mohon pertolongan. Masya Allah, nah ini musibah ya. Orang ingin ibadah tapi salah ucap, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, salah ucap jadi salah makna. Tasdidnya betul-betul harus dapat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Laksanakan ketaatan. Apa itu ibadah? Ibadah secara umum maknanya adalah yaitu kullu ma yuhibbullahu wa yarda min qawli wa amal zahiratan wa batinan. Itu ibadah. Segala sesuatu yang Allah mencintai dan meridhoinya dari perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin, itu adalah ibadah. Maka aslinya seorang mukmin al-hayatu kulluha ibadah. Bahwa kehidupan itu semuanya adalah ibadah pada Allah. Penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, maka seluruhnya mengarah kepada yang Allah cintai, ma yuhibbu wa yardah, yang ia cintai dan yang dia ridha padanya. Perkataan atau perbuatan? Perbuatannya bisa zahir dan batin. Dari niatan-niatan, dari siratan-siratan hati, semuanya, ketika semua itu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Bahkan tidurnya seorang bisa jadi ibadah, selama tidur itu masuk dalam yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, inilah rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Segala sesuatu bagi orang mukmin akan menjadi kebaikan karena segala sesuatunya menjadi nilai ibadah. Nah, dalam ibadah itu hanya kepadamu segala sesuatunya ditujukan. Bukan karena hawa nafsu, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi semuanya diperuntukkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari apa? Fi jami' umurina, dari seluruh urusan kami, dunianya dan akhiratnya. Hanya kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi kita menghambakan diri pada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'inu bis sabri was salah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan salat, ibadah penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua rangkai yang sangat luar biasa dalam kehidupan seorang mukmin. Dia beribadah kepada Allah, menghambakan diri pada Allah, dan seluruh urusannya mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan bukan berarti setelah minta pertolongan diam. Tetapi seorang mukmin adalah seorang yang bertawakal kepada Allah, yataharrak, dia bergerak maksimal, usaha maksimal, wala yataghayyar, dan jiwanya tidak berubah. Allah lah yang akan menolong seluruh urusannya. Aslinya kita la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk hal yang sekecil apapun, aslinya kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi untuk sesuatu yang besar. Apa yang besar? Yang besar adalah kehidupan setelah hari ini. Itu yang sangat besar, yang harus kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keselamatan,
diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan tempat yang mulia yaitu al-jannah. Nah, itu semua pertolongan Allah. Semua kita mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita iri kepada imam kita, pimpinan kita, Mang Odin dikenalnya akrabannya. Beliau kembali pada Allah dalam kondisi sebaik-baiknya keadaan. Dalam keadaan wudu, dalam keadaan siap-siap menjadi khatib untuk khutbah di hari Jumat. Dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba begitu, tetapi ada proses yang panjang. Selama kita membiasakan dalam kebaikan, kita berharap mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita meninggal dalam kebaikan itu. Jadi berusaha untuk menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Fal amru kulluhu biyadik, maka urusan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya semua di tangan Allah. Kita bisa menggerakkan sesuatu, apakah tangan kita bisa melihat, bisa memandang, semua itu memang dari kekuasaan Allah. Semuanya itu dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa rahmannya, tanpa rahmah dari Allah, maka sesungguhnya dia akan binasa. Jadi memang tidak ada apa-apanya. Kita baca di ayat sebelumnya, kita memahami di ayat sebelumnya bahwa rahmah itu adalah milik Allah. Dengan sifat Allah yang rahman, sifat Allah yang rahim, sifat Allah yang wasi'at rahmatu, sifat rahmah Allah yang daimur rahmat, terus menerus rahmanya, maka kita paham semua untuk mendapatkan rahmah itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para santri khususnya yang sedang belajar, menghafal dan yang lainnya, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kemampuan. Karena aslinya kekuatan kita tidak ada, kemampuan kita tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon kepada Allah diberikan kekuatan, memohon kepada Allah diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sedang kita jalani. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, sebiji atom, sekecil apapun seseorang tidak memilikinya kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu tidak boleh berdoa wal istighatsah, mohon pertolongan, wadzibhi dan memotong atau menyembeli, termasuk tawaf, illa lillahi wahda, semuanya harus diserahkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menghafal Quran? Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin disebut hafizah, ingin terkenal, ingin mendapatkan kemudahan dalam kuliah, ingin mendapatkan, bukan yang sifatnya dunia, tetapi kita lakukan adalah untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan birrul walidain gimana? Ya, birrul walidain itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk agar mendapatkan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat di mizan, maka timbangan berat itu adalah sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menginginkan ridha Allah, kecintaan Allah, selama kita meminta itu ada dalam kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka bagian daripada ibadah kepada Allah. Ingin anak yang soleh, ingin punya pasangan yang ya kalau laki-laki soleha, kalau perempuan yang soleh, itu selama dalam kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya adalah ibadah. Masih lama ya. Berikutnya di sini wa fiha syifaa'ul qulub, di sini menjadi obat untuk jiwa atau untuk hati, min da'i ta'alluqi bi ghairillah, dari racun atau penyakit yang terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit-penyakit amradhi riya, dari riya wal ujub wal kibriya, ujub dan kesombongan.
Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita melepaskan seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya setiap hari kita diingatkan dalam azan-azan atau dalam di 5 waktu, ketika muadzin mengungkapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang kita jawab adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah, hayu menuju ibadah, melaksanakan ibadah salat. Jawabannya apalah? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tidak upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mampu untuk melaksanakan salat sekalipun. Salat itu bukan kesolehan, bukan kehebatan kita. Kita bisa salat karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk terlebih khusus hayya 'alal falah, hayo menuju kepada surga Allah. Al-falah adalah surga Allah Subhanahu wa taala, keuntungan dimasukkan ke dalam surga Allah. Terlebih ini tidak mungkin kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kekuatan, dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah membersihkan ya. Sudah mensucikan seluruh niat-niatan kita, semuanya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kita masuk ke ayat ke-6. Ada yang mencoba? Silakan Bang Tusrifal. Dicoba saja biar masalah bagus juga. Ihdinas siratal mustaqim. Dullana warshidana waffiqna ila tariqil mustaqim. Thabbitna 'alaihi hatta nalqaka. Wa huwa al-islam at-tariqul wadihul musila ila ridwan. Musilu ila ridwanillah wa ila jannati. Alladzi dalla 'alaihi khatimur rusulihi wa anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati 'alaihi. Ahsanta, barakallahu lak. Ya, harus seperti itu. Bisa baca semuanya nanti insyaallah. Terjemahkan. Dullana, tunjukilah kami, arsyidna, bersama ya. Arsyidna, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, dan berilah taufik pertolongan kepada kami. Ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Watsabitna 'alaihi, dan kuatkanlah kami atasnya. Tetapkanlah, kokohkanlah, tetapkanlah. Alaihi hatta nalqaka, sehingga bertemu denganmu. Ya cukup sebentar, cukup. Inilah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Makna ihdina itu ada 4 paling tidak dalam kitab Al-Muyassar ini. Satu apa? Dullana. Kedua apa? Arsyidna. Ketiga, wa waffiqna. Keempat, tsabbitna. Ada 4. Itu makna ihdina. Maka saat kita mengucapkan dalam salat kita ataupun luar salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami. Tunjukkan arah-arahnya pada arah yang siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dulana saja maknanya, tetapi arsyidna, yaitu bimbinglah kami. Dibimbing, mohon pembimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar tercapai kepada jalanmu yang lurus itu, agar bisa melaksanakan Islam itu sendiri, sampai ya kita mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala dan
dimasukkan ke dalam surganya. Itu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Yang ketiga apa? Wa waffiqna. Sudah dijelaskan ya kemarin. Wa waffiqna adalah bukan sekedar dibimbing saja, tapi mohon ditolong oleh Allah sampai terlaksana apa yang dicita-citakan itu, yaitu pada siratil mustaqim, pada jalan yang lurus itu, pada Islam itu. Betul-betul kita bisa melaksanakan dan betul-betul disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong pada cita-cita dimasukkan ke dalam surganya. Dan sabbitna, kokohkan terus, jangan berubah. Jangan tergelincir di perjalanannya. Kenapa? Karena ada orang yang diberikan hidayah, tiba-tiba di perjalanannya dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah meminta nur cahaya dari Allah, ada orang yang sudah meminta hidayah atau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di perjalanannya dimatikan hidayah itu karena kemunafikan, dikarenakan maksiat yang dilakukan. Maka kita mohon pada Allah, tsabbitna. Ya Allah, tetapkan, kokohkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita mohon pada Allah agar jiwa kita tetap dalam jalanmu, tetap dalam agamamu, tetap dalam kebaikan. Karena bisa jadi seseorang di pagi hari beriman, kemudian sore hari dia kufur pada Allah, na'udzubillah. Atau sore hari dia beriman, tiba-tiba pagi hari menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah dalam kebaikan. Bersegeralah dalam kebaikan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil atau mencabut kesempatan melakukan kebaikan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada berapa? 4 ya. Dullana, arsyidna, waffiqna, dan tsabbitna hatta nalqak, sampai bertemu denganmu. Masya Allah. Allahumma rzuqna an nalqaka, dalam keadaan sebaik-baiknya. Dalam doa kita, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikan sebaik-baik usiaku adalah di akhirnya. Ya Allah, jadikan sebaik-baiknya amalku adalah di penutupnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya hariku hari saat aku bertemu denganmu. Masya Allah. Saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ingatlah pada hari ini ketika wajah-wajah nadhirah, sumringah, bahagia, penuh dengan keceriaan. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia melihat pada Rabbnya. Allahumma rzuqna an nanzura ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah rizki pada kita semua untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang bisa memandang wajah Allah, maka saat itu Allah akan memberikan salam kepada orang-orang mukmin di surga. Surga itu sangat nikmat, surga itu sangat indah, maka orang akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, maka seluruh kenikmatan itu seakan-akan lenyap. Kenapa? Karena dia menyaksikan kenikmatan yang jauh lebih besar, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diberi nikmat bisa memandang wajah Allah. Amin. Apa itu siratal mustaqim? Wa huwal Islam alladhi huwa at-tariqul wadih. Yaitu Islam, dia merupakan jalan yang wadih, jelas, terang benderang. Al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannatih, yang menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Alladzi dalla alaihi, yang menunjukkan padanya khatimu rusuli, penutup para rasulnya, wa anbiya'i, penutup para nabinya, yaitu siapa?
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati alaihi. Dan tidak ada jalan untuk kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqamah padanya. Allahumma rzuqna al-istiqamah ma'al Qur'an. Allahumma rzuqna al-istiqamah fi ta'atik. Tidak ada jalan. La sabila ila sa'adatillah. Ila sa'adatil abdi. Tidak ada jalan untuk kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqamah. Komitmen terus menerus padanya. Tidak tergelincir, tidak tergoyahkan. Istaqimu walan tutiqu. Rasulullah mengatakan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamahlah kalian. Dan kalian tidak akan mampu. Istaqimu walan tutiqu. Istiqamahlah kalian. Dan kalian tidak mampu. Para ulama menyampaikan dari mana walan tutiqu dengan paling tidak ada 3 makna. Di antaranya walan tutiqu adalah kalian tidak mampu pada istiqomah yang sebenarnya. Istiqomah yang sebenarnya itu kalian tidak mampu. Mana yang kedua, walan tutiqu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu mengukur sejauh mana istiqomah itu. Yang ketiga, istaqimu walan tutiqu, maknanya istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan bisa mampu menilai seberapa besar nilai orang yang istiqomah di jalannya. Ada 3. Satu apa? Walan tutiqu, dan kalian tidak mampu pada istiqomah yang sebenarnya. Yang kedua, tidak mampu untuk mengukur seberapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tutiqu, istaqimu walan tutiqu. Yang mana yang berikutnya juga ya memang tidak mampu. Sampai pada kondisi yang sebenar-benarnya istiqamah. Istaqimu walan tutiqu, dalam dalam hadis yang lain, istaqimu wala tuhsu, walan tuhsu. Menghitung, khutuhsu itu menghitung. Jadi tidak bisa menghitung sebesar pahala apa, bagaimana dari istiqomah itu. Dan istiqomah itu sejauh mana itu tidak bisa terukur. Istaqimu walan tutiqu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk mengukur nilainya sejauh mana. Istiqomah ketaatan itu sejauh mana. Jadi untuk istiqomah memang perjalanan panjang, perjalanan berat. Tetapi ada 2 hal yang harus diperhatikan. Saddidu wa qaribu. Itu kata Rasulullah juga ya. Jadi istiqomahlah kalian dan kalian tidak mampu untuk istiqomah di jalannya. Tapi 2 hal terus perhatikan. Saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian selalu saddidu, memaksimalkan kemampuan Anda untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu istiqomah, maksimalkan. Ya, alhamdulillah, tahadus bil ni'mah, kita bersyukur pada Allah. Antum semua para santri, Allah pilih untuk bersama dengan ayat-ayat Allah di pagi harinya, di siang harinya, di malam harinya, terus menerus untuk membersamai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghafalkannya sampai bisa mentasmi'kannya. Ketika diberikan kemampuan oleh Allah, maka sungguh itu adalah anugerah dari Allah dan harus diperhatikan, istiqomahlah. Bukan bersama Quran itu saat jadi santri, setelah jadi santri tetap bersama dengan Al-Quran. Maka Allahumma rzuqna al-istiqamah ma'al Quran hatta mamat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki untuk bisa istiqomah bersama dengan Quran ini, sehingga kami meninggal dalam keadaan bersama dengan Al-Quran Al-Karim.
Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi nikmat oleh Allah saat sakaratul maut bisa menyebut namanya, saat sakaratul maut bisa menyebut, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contohnya sangat banyak. Saat meninggal ada dalam keadaan zikir pada Allah. Ya, yang terdekat imam kita Mang Oded, ya, beliau sangat luar biasa. Jadi sebelum meninggal sholat tahiyatul masjid dulu begitu ya. Jadi sudah zikir dulu, sudah sujud dulu, sudah melakukan ibadah yang terbaik yaitu as-shalah. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istaqimu wa la tutiku, yang perlu diperhatikan, saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian berusaha semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Maksimalkan. Kemudian waqaribu, berusaha untuk mendekat lagi dan mendekat lagi. Kita dalam kondisi manusia, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang bertambah. Kita ingin istiqomah, kita ingin memaksimalkan segala sesuatunya. Tapi itulah diri kita yang banyak kekurangannya. Terkadang ada saatnya futur, ada saatnya kondisi menjadi lemah iman kita, semangat kita iman. Maka apa yang harus dilakukan? Waqaribu, berusaha mendekat lagi. Jangan sampai habis, hilang. Biasanya baca atau tilawah misalnya 2 juz, sedang kurang maksimal semangatnya, moodnya kurang baik, jadi 1 juz, sedang lemah. Kurang baik lagi, jadi setengah juz. Tapi jangan sampai tidak baca Quran sama sekali. Nah, kalau sudah tidak baca Quran sama sekali, yaitu sudah kebablasan. Jadi bisa jadi amalnya berkurang, tetapi ada amalnya. Dan berusaha untuk qaribu, mendekat lagi. Dan tidak lupa di atas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ihdina, tunjukkanlah kami, berikanlah bimbingan kami, berikanlah taufik kepada kami, dan tetapkanlah kami di jalanmu yang lurus. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau coba? Boleh? Acung boleh, siapa? Saf, Ustaz Hadi. Akhwat juga boleh ya? Kalau berkenan nanti silakan akhwat juga boleh. Lanjut. Disesuaikan sirata mansub jadi tariqa. Tariqal ladzina فهم أهل الهداية والاستقامة ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين أغرقوا الحق حقا مفعول به الذين أغرقوا الحق tanpa tasdid araful haqqa ولم يعلموا به walam ya'malu, bukan ya'lamu, ya'malu. Walam ya'malu bi wa humul yahudi wa humul yahudu wa man kana ala syakilatihim wad-dallin wa humul ladzina lam yahtadu fadullu tariqi. Kalau di sini ada anjahli minhum. Ada anjahli minhum kalau di sini. Jadi ada 2 ya, ada yang kelewat, ada yang ini. Memang dua versi ini ya. Terus fadallut tariqa wa humun nasara
wa man ittaba'a sunnatahum. Iya, ahsanta. Barakallahu lak. Terjemahkan. Jalan yang engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan orang yang soleh. Maka mereka adalah keluarga yang diberi hidayah dan istiqamah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim, dan jangan engkau jadikan kami dari orang yang menempuh jalan yang dibenci atas mereka, yaitu orang yang mengenal kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, yaitu orang Yahudi, dan orang yang bertingkah seperti mereka, orang yang serupa seperti mereka, dan yang sesat, dan mereka yang tidak diberi hidayah, maka sesatlah mereka. Anjahli minhum, karena kebodohan mereka kalau di sini ya. Wadhallut tariqa, maka mereka sesat dari jalan. Wahum an-nasara. Iya. Tunjukkan pada jalan yang lurus. Diperkuat lagi, jalan apa itu? Sebagai tafsir dari Shiratal Mustaqim, yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Dijelaskan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan para nabi, jalan pada orang-orang yang jujur dengan keimanannya, yaitu dan jalan-jalan orang yang syuhada, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan-jalan orang yang salih. Jadi kita mohon berada dalam jalan yang sudah ditempuh oleh mereka. Jadi aslinya seorang mukmin yang mengamalkan keimanannya, yang beramal salih dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jalan yang lurus. Ini adalah satu zumrah, satu golongan, satu pasukan atau satu kondisi bersama dengan kelompok-kelompok yang sangat besar, yaitu zumratul mu'minin, zumratul muttaqin. Nah, kita memohon pada Allah ada dalam jalan itu. Jalan yang dari fisik bisa jadi jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan rintangan, jalan yang penuh dengan kelelahan, tetapi di sana ada kebaikan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada keselamatan. Sementara sebaliknya, jalan-jalan yang sesat bisa jadi di sana ada kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang semu. Sementara jalannya orang-orang salih tadi, kebahagiaannya adalah kebahagiaan karena keimanan pada Allah. Itulah yang disebut dengan qurratu a'yun, sesuatu yang menenteramkan jiwa. Dan ini doa dari orang tua kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dzurriyyatina, dan keturunan kami. Dan ini antum adalah keturunan dari orang tuanya. Apa yang diharapkan oleh mereka? Orang diberikan kekayaan sangat banyak dari keturunannya, tetapi saat meninggal tidak ada yang mendoakannya. Nah, orang qurrata ayun, dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, senantiasa memberikan melakukan kebaikan-kebaikan sampai saat akhirnya dia kembali kepada Allah. Maka para putranya itu yang mensolatkan, yang memandikannya, yang terus memberikan amal yang baik sebagai jariah, karena orang yang akan bahagia ketika dia mendapatkan waladun salihun yad'ulah, seorang anak yang soleh yang mendoakan padanya. Qurrata ayun. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua, agar mendapatkan an'am ta'alaihim, kenikmatan, bukan kenikmatan yang sifatnya ad-dunya. Kalaupun diberikan kenikmatan yang sifatnya ad-dunya, yang diharapkan adalah kenikmatan ini membawa kepada kenikmatan yang lebih besar, yaitu kenikmatan kepada ketaatan kepada Allah. Tidak apa-apa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, enggak apa-apa.
Yang penting taat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa nanti antum setelah selesai 30 juz masuk ke kuliah sampai dapat S1 jadi profesor, tidak apa-apa. Yang penting kita syukur taat pada Allah Subhanahu wa taala. Quran tetap dihafalkan. Tidak apa-apa kita punya perusahaan yang banyak sampai wah luar biasa di mana-mana. Gajinya bukan jutaan lagi, sudah miliuner, menjadi orang yang miliaran kekayaannya, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kita bersyukur pada Allah, tetap menjaga Al-Quranul Karim, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qurrata ayun. Ini mah sudah tidak punya apa-apa, dunia tidak punya, ya, ibadah pun kurang. Apa yang diharapkan dari seorang anak itu? Ya syukur-syukur kita mohon pada Allah, kita diluaskan rezekinya dan bisa bersyukur pada Allah. Nah inilah qurrata ayun dari segi harta, membuat kita bahagia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih dari itu adalah nikmat ketaatan, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat bersama dengan Al-Qur'an Karim. Jangan sampai tergelincir ya, jangan sampai menjadi berubah niatan-niatan kita. Harus tetap rabbaniyah, jangan robbaniyah ya. Harus rabbaniyah. Jadi rabbaniyah itu adalah yang tetap menjunjung nilai-nilai ilahi, yang tetap mencoba tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan robbaniyah ya. Jadi robah niatnya setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan semakin lama semakin jauh. Ini adalah ujian karena aslinya ketika seseorang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia tertimu indamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Apakah diberi banyak ataupun diberi sedikit bisa jadi menipu. An'amta alaihim, yang kau beri nikmat kepada mereka. Jadi nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam keislaman, dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian bukan yang ghairil maghdubi alaihim, yang dibenci atas mereka. Siapa mereka? Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Ini maghdub. Hati-hati, waspada dan mohon perlindungan pada Allah dalam salat-salat kita utamanya. Jangan sampai kita termasuk maghdub, yang dibenci oleh Allah. Siapa mereka? Arafu, dia mengetahui dari al-haqqa, kebenaran, walam ya'malu bih. Itu al-maghdubi intinya. Araful haqq walam ya'malu bih. Mengenal kebenaran tetapi dia tidak mengamalkan kebenaran itu. Maghdub, dibenci oleh Allah. Semoga Allah melindungi kita semua. Aliyatubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing, memberikan hidayah kepada kita, terus memberikan taufik kepada kita sampai kita ditetapkan menjadi ahlul Quran insyaallah. Jangan sampai Quran sudah ada di diri kita, di qalbu kita, tetapi kita jauh mengamalkan Al-Quran ini. Ini bisa jadi al-maghdub, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, waspada ya. Waspada sekali karena bisa jadi terjebak. Bisa jadi hafalannya bagus, bisa jadi bacaannya bagus. Tidak kurang dari segi lahirnya. Tapi kalau dia jauh dari mengamalkan isi Quran ini, al-maghdub, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau saya belum bisa mengamalkan banyak, baru sebagian kecil yang diamalkan dari Quran ini? Ketika berusaha untuk qaribu, tadi kembali ke shiratal mustaqim, istiqomah, berusaha untuk terus meningkatkan. Kalau tergelincir berusaha balik lagi, maka insya Allah dihitung sebagai orang yang istiqomah di jalannya. Ada berapa nafsu diantaranya? Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah. Nafsu mutmainnah ya para anbiya, para syuhada, para sholihin yang luar biasa. Dia
betul-betul mutmainnah dengan ibadahnya, mutmainnah dengan berbagai macam kebaikan-kebaikannya, istiqomah luar biasa. Adapun salah sangat sedikit salah-salahnya. Itu mutmainnah. Kalau lawamah, kebanyakan di antara kita seperti ini. Ada kebaikannya, tetapi tidak sedikit keburukannya. Ya Allah, saya ingin baik aslinya. Tapi ya Allah, saya terjerumus lagi. Ampuni saya ya Allah. Bantu saya ya Allah. Tolonglah berikan hidayah pada saya ya Allah. Dia mulai bangkit lagi. Qaribu. Berusaha sadidu. Berusaha untuk baik lagi. Jatuh lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni. Saya salah lagi ya Allah. Mohon ampun saya ya Allah. Itu selama dia mencerca dirinya lawamah, maka dia adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang lawamah, jiwa yang mencela dirinya. Mencela dirinya, ya Allah, saya banyak salah, saya banyak dosa, ampuni saya ya Allah. Saya ingin berusaha bangkit lagi ya Allah. Terus begitu. Insyaallah kalau terus ada masih penyesalan, satu saat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan hidayah, tetap istiqomah menjadi nafsu mutmainnah. Tapi harus terus sadar dan bangkit terus. Jangan sampai kesadarannya kurang, mencela dirinya kurang, taubatnya kurang. Kalau taubatnya kurang, jarang mengevaluasi diri, tidak menghisab diri, maka yang dikhawatirkan menjadi nafsu ammarah. Menjadi nafsu yang terjerumus, terjebak ke dalam memang syahwat, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi yang lawamah ini sebenarnya masih terpuji ketika dia berusaha bangkit. Tapi harus khawatir yang punya lawamah ini kalau dibiarkan tidak mencela dirinya dan membiarkan tidak pernah bertaubat pada Allah, jarang istighfar. Di sini di GRK ya antum semuanya diarahkan ketika ada kesalahan istighfar 1000 kali. Seharusnya 1000 kali itu setiap hari ya. Ada salah ataupun tidak salah, ada iqab ataupun tidak ada iqab, istighfar 1000 kali itu tetap harus dilakukan. Kan Masya Allah luar biasa hikmah atau yang akan diberikan oleh Allah ketika kita memperbanyak istighfar. Diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan dan banyak hal yang lain lagi. Diberi rezeki yang tidak terduga kalau kita bisa istighfar yang banyak. Yang banyak itu berapa? Ya lebih dari 100 lah ya. Minimal itu 100 atau minimal itu 70. Jadi ya ayuhan nas tubu ila Allah fa in atub fil yawmi 70 marrah, dalam riwayat lain 100 marrah. Itu minimal 70 100 kali. Karena kita banyak dosanya, banyak salahnya, banyak tergelincirnya, maka 1000 kali kayaknya pantas kita mengucapkan istighfar di setiap harinya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai maghdub. Apa maghdub dari? Araful haqq wa lam ya'malu bih. Mereka mengenal kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ini bahaya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan waladdallin. Bukan orang yang sesat. Apa yang sesat? Dia melakukan kesalahan dan memang dia dalam kondisi bodoh, tidak tahu. Jadi ad-dhalin itu adalah orang lam yahtadu an jahli minhum, orang yang tidak mendapatkan hidayah karena kebodohan mereka. Itu dhalin, sesat. Nah, dua-duanya buruk ya. Bodoh, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu. Sudah dapat ilmu, tidak mengamalkan, maghdub. Tidak cari ilmu, dhalin. Mencari ilmu tidak mengamalkan, maghdub. Yang terbaik adalah dia mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Menjadi baladut thayyibu, menjadi tanah yang baik. Menjadi tanah yang baik. Yang yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, yang menumbuhkan tumbuhannya dengan izin Rabb-nya. Itu yang diharapkan. Qalbu kita sudah baladut thayyibu, hati kita menjadi baik. Kenapa? Ada iman di dalamnya. Iman yang baik, atau lebih lagi iman yang diguyur dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diguyur laksana ma'an.
Dan seringkali ma'an ini atau air ini diibaratkan sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman yang ada diguyur dengan Quran, curahan Al-Quran, maka iman sebagai tanah yang baik ini akan keluar setelah itu tumbuhan yang banyak. Akan bisa menampung menjadi qi'an, menjadi tanah yang bisa menyimpan kebaikan-kebaikan, menyimpan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa memberikan kebaikannya kepada yang lainnya. Itulah orang-orang mukmin, dia bisa menyerap hidayah, kemudian bisa memunculkan amal-amal kebaikan yang luar biasa yang sangat banyak. Itu yang diharapkan. Bukan menjadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diterima oleh tanah yang tandus, tanah yang tidak bisa menyerap air, tanah yang tidak bisa menyimpan air, sehingga air yang merupakan rahmah aslinya, hidayah adalah rahmah dari Allah aslinya, karena tidak diterima oleh hati yang baik, sehingga rahmah itu melepas begitu saja. Contoh sebagai kita sekarang saksikan, hujan adalah rahmah dari Allah. Hujan adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hujan ini tidak diserap oleh tanah yang baik, ketika hujan ini tidak bisa ditampung di tempat yang baik, maka hujan ini yang aslinya rahmah aslinya adalah ni'mah akan menjadi niqmah, bencana. Aslinya hujan itu ni'mah, pakai ain ya. Tetapi kalau tidak ditampung, tidak diserap menjadi niqmah, pakai qaf. Ni'mah bencana, niqmah ni'mah, ni'mat. Niqmah, bencana. Nah, hujan ini, Al-Quran itu ni'mah. Tetapi kalau tidak diterima, tidak diamalkan, akan menjadi niqmah. Ini yang harus kita waspadai. Allah sudah memilih kita semua di sini. Sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan berjuang bersama dengan Al-Quran ini. Apakah antum yang menjadi santri sebagai yang mujahadah dengan Qurannya, atau para musyrik yang mujahadah dengan khidmatnya, atau yang lainnya, inilah ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ni'mah ini tidak menumbuhkan amal-amal soleh yang banyak, akan menjadi niqmah, menjadi bencana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu alhamdulillah biidznillah selesai. Sedikit lagi ya ininya, tafsirnya penutup. Boleh kesempatan akhwat, silakan. Ngacung saja. Yang siap? Pada malu-malu? Mangga siapa? Fadilah ada? Pulang. Siapa lagi? Atau siapa aja? Cung gitu. Malu ya? Boleh lagi, ikhwan lagi. Memang kalau akhwat harus spesial, kalau kok akhwat saja ya. Ikhwan, siapa lagi? Cung, yang mau? Insya Allah belajar, tidak masalah, benar juga. Yang penting bagus. Isam siap? Ini serius, sok siapa yang siap? Ya baik, kita lanjutkan. Wa fi hadzal du'ai syifaa'un liqalbil muslim. Dan dalam doa ini merupakan obat bagi qalbu seorang muslim. Mim maradil juhudi wal jahli wad dalali, dari penyakit juhud ya, penyakit penentangan, wal jahli dan kebodohan, wad dalali dan kesesatan. Wa dalalatun ala anna a'zama ni'mati 'ala al-itlaqi, bahwa nikmat yang paling besar secara mutlak, secara umum, hiya ni'matul Islam, dia adalah nikmat Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'ah, bagi orang yang lebih mengenal kepada kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Kana aula bis siratil mustaqim, maka dia yang paling utama untuk mendapatkan siratal mustaqim. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bahwasannya para sahabat Rasulullah SAW hum aulan nas bidzalik, mereka adalah manusia yang paling utama terhadap hal itu. Ba'dal anbiya'i alaihimussalam, setelah para nabi, semoga selamatan bagi mereka. Fadalatil ayatu ala fadlihim, maka ayat ini menunjukkan keutamaan mereka, wa azim manzilatihim, dan keagungan tempat mereka radhiyallahu anhum. Wa yustahabbu, maka disunnahkan lil qari, bagi yang membaca, ayyaqula fi shalah, membaca dalam salatnya, ba'da qiraatil fatihati, setelah membaca surah al-fatihah, amin, wa ma'naha Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Wa laysat ayatun min suratil fatihah, dan bukan merupakan ayat dari surah al-fatihah, bittifaqil ulama'i, dengan kesepakatan para ulama. Walihada, dan oleh karena itu, ajma'u, mereka sepakat, ala adami kitabatiha fil masahif, tidak dituliskannya di dalam mushaf. Itu penutup. Ini ada catatan tadi, ini sekaligus doa menjadi syifa, ya, obat bagi qalbu seorang muslim dari penyakit kebodohan tadi. Jangan sampai dhalin, kan bodoh, ya. Terus belajar. Kemudian jangan sampai juhud, menentang. Tidak dapat hidayah dari Allah, menentang. Dan jangan sampai menjadi orang yang sesat. Ya, kalau hadis yang sering sampaikan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah engkau yang belajar, alim, mengetahui, tidak bodoh. Alim segala macam, betul-betul alim, mengenal. Dan alim yang tertinggi adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Alim yang tingkatan tinggi adalah orang yang ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut pada Allah, itulah orang yang alim yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, au muta'allim, belajar. Kalau tidak bisa alim, ya muta'allim, belajar terus. Kedua-duanya khairukum insyaallah. Kedua-duanya sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang alim atau muta'allim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Walaupun wawunya bisa li'itlaq lil jam'i, yang menunjukkan kedua-duanya. Belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Artinya apa? Satu saat ngajar, satu saat belajar, satu saat ngajar, satu saat belajar, dan seterusnya. Kehidupan itu aslinya begitu. Ada saatnya belajar, ada saatnya mengajar. Terus begitu. Ya antum juga alhamdulillah yang di BBQ itu khairukum, ya. Yang ngajar di BBQ bareng-bareng belajar bersama Quran, itu sudah khairukum. Tingkatannya menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selain kita belajar di pondok ini, kita pun mengajarkan. Dan itulah seorang mukmin yang terbaik. Atau paling tidak mustami'an, mendengarkan. Nah, bandungan, baca kitab can bisa bandungan saja. Ya, alhamdulillah nih barangkali yang ada di langsung di IG mustami'an, kitabnya belum punya, nanti diharapkan bukunya semuanya kitab Al-Muyassar ini. Al-Muyassar yang disusun oleh para ulama pilihan. Jadi ini yang harus dimiliki oleh kita semua, disusun oleh nukhbatul ulama, para ulama pilihan. Atau muhibban, minimal yang mendukung, mencintai, senang. Maka seorang yang menyenangi, dia akan bersama dengan yang disenanginya. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Atau al-mar'u ma'aman yuhibbuh. Seseorang itu akan bersama dengan yang ia cintainya. Jadi kalau kita menyenangi kebaikan, maka insya Allah kita akan terus bersama kebaikan itu. Kita menyenangi kepada orang-orang yang baik, kita akan bersama orang-orang baik itu. Tapi kalau seseorang mencintai, menyenangi orang-orang yang buruk, dia pun akan bersama dengan orang-orang buruk itu. Jadi al-mar'u ma'aman mahabbah, seseorang akan bersama dengan yang ia cintainya. Alhamdulillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selesai tafsir surah Al-Fatihah dalam kitab Al-Muyassar ini. Saya kira cukup. Kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.